Saya dan kamu tahu rasanya, dan rasanya itu familiar, seperti perih yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu pernah ada di posisi itu, bukan? Kamu terluka. Bukan karena luka fisik, tapi karena kamu merasa diabaikan, dicampakkan, disalahpahami. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak peduli. Jadi kamu bicara, kamu menjelaskan, kamu menyusun kata-kata panjang dengan harapan, kalau aku cukup jujur, mungkin mereka akan mengerti. Tapi tahukah kamu, apa yang sebenarnya kamu lakukan di sana? Kamu sedang menyerahkan kendali. Kamu menyerahkan arah hidupmu pada seseorang yang bahkan tidak tahu harus kemana dia membawa dirinya sendiri. Dia yang terlalu sering menjelaskan, telah kehilangan kekuatan untuk diam. Lihatlah sekelilingmu. Di era ini, perhatian adalah komoditas. Dan saat kamu memohon untuk didengarkan, kamu mengorbankan sesuatu yang jauh lebih mahal, harga dirimu sendiri. Kamu tidak sadar, tapi saat kamu berkata, "Tolong dengar aku, tolong pahami aku, tolong jangan tinggalkan aku," yang terdengar di telinga mereka adalah ini, "Aku belum selesai dengan kamu, dan karena itu, kamu masih punya kekuasaan atas aku." Padahal, secara stoik, penguasaan diri bukan soal menjadi dingin, tapi soal menyadari bahwa kamu tidak perlu reaksi mereka untuk merasa utuh. Jangan pernah tergantung pada pujian orang lain untuk merasa berharga. Sebab jika hidupmu ditopang oleh sanjungan, maka jatuhmu akan ditentukan oleh diam mereka. Saya ingin kamu pikirkan ini. Siapa yang punya kekuatan lebih besar? Orang yang memohon untuk dimengerti, atau orang yang bisa berdiri dalam diam dan berkata dalam hatinya, "Aku tahu siapa diriku, bahkan jika kamu tidak tahu." Dalam diam itu, ada kekuatan yang tak bisa diukur. Karena saat kamu tidak lagi berusaha diyakini, itulah saat kamu benar-benar diyakini oleh dirimu sendiri. Kita sering kira bahwa menjelaskan akan membawa penutupan, padahal yang kita cari bukan penutupan, yang kita cari adalah penerimaan. Dan bila kamu harus meminta penerimaan itu berarti kamu sudah memberikannya terlalu murah. Jika kamu tahu nilai dirimu, kamu tak akan duduk di meja di mana kamu harus membujuk orang lain untuk menghargainya. Jadi saya tanya kamu sekarang dengan tenang dan jujur, apakah kamu ingin dimengerti, atau kamu hanya takut sendirian? Dan jika kamu diam, apakah kamu masih merasa cukup? Karena itulah ujian sebenarnya, bukan pada kata-kata yang kamu ucapkan, tapi pada harga diri yang tetap kamu genggam, bahkan saat kamu tidak didengar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Terima kasih, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bagian pertama, reaksi emosional adalah mata rantai penjara. Saya ingin kamu benar-benar berhenti sejenak dan berpikir, berapa kali kamu merasa hancur bukan karena peristiwa itu sendiri, tapi karena cara kamu meresponsnya, karena kamu menangis, karena kamu marah, karena kamu ingin mereka tahu betapa sakitnya kamu, dan saya paham, kamu ingin didengar. Saya juga pernah di situ, tapi justru disitulah jebakan dimulai. Reaksi emosional adalah mata rantai tak terlihat dari penjara batin. Manusia tidak disakiti oleh kejadian-kejadian, tapi oleh cara dia memandang kejadian-kejadian itu. Marcus Aurelius. Bayangkan, seseorang mengabaikanmu, lalu kamu menulis paragraf panjang penuh penjelasan. Kamu mengejar, kamu meminta kejelasan. Tapi yang mereka lihat, bahwa mereka punya kekuatan, bahwa satu kalimat dingin dari mereka bisa meruntuhkan dunia batinmu, bahwa kamu terikat pada reaksi. Saya ingin kamu lihat ini dengan jujur. Setiap kali kamu bereaksi dengan impulsif, kamu sedang berkata, "Aku tidak bisa berdiri sendiri. Aku membutuhkanmu untuk tenang." Dan ironisnya, semakin kamu menggantungkan emosi pada orang lain, semakin kamu memberi mereka akses untuk mengacaukannya lagi. Siapa yang paling mudah tersinggung, dialah yang paling mudah dikendalikan. Kita semua punya bagian dalam diri yang rapuh, bagian yang ingin dimengerti, dicintai, dihargai. Tapi di dunia ini, tidak semua orang akan memelihara bagian itu. Sebagian orang akan menginjaknya, bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu tidak membatasi akses mereka terhadap dirimu.
Kamu sendiri yang membuka pintu bagi mereka untuk masuk dan merusak. Lalu kamu tanya, apa harusnya aku diam saja membiarkan mereka menyakitiku? Tidak. Kamu tidak pasif, kamu strategis. Kamu memilih tidak memberi mereka hadiah terbesar dari semua. Reaksimu. Jangan bereaksi secara otomatis terhadap hinaan atau pengabaian. Sebab jika kamu mengabaikannya, itu menjadi tidak nyata. Tapi jika kamu meresponsnya, kamu memberi itu nyawa. Lihat, saat kamu berhenti bereaksi, kamu mengembalikan pusat kendali ke tanganmu. Itulah kekuatan diam. Itulah kenapa stoikisme bukan ajaran tentang dingin, tapi tentang kekuatan internal. Dan kekuatan sejati bukan ketika kamu bisa membalas, tapi saat kamu tidak lagi merasa perlu membalas. Diam itu bukan kekalahan. Diam itu adalah kalimat paling keras yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersalah. Dan kamu tidak perlu menjelaskan kehadiranmu kepada mereka yang menyia-nyiakannya. Kamu hanya perlu menunjukkan ketidakhadiranmu. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu akan terus memberikan reaksi yang menjadi bahan bakar dominasi mereka? Atau kamu akan memutus rantainya hari ini dengan memilih kendali? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana kita bahas bagaimana diam yang disengaja bisa menjadi kekuatan psikologis yang menghancurkan ilusi kuasa mereka. Siap? Bagian kedua, diam adalah pernyataan paling nyaring. Saya ingin kamu memperhatikan ini dengan jujur. Apa yang lebih membuat seseorang tidak nyaman? Ledakan emosi atau keheningan total? Kamu mungkin berpikir, kalau kamu marah, kalau kamu teriak, kalau kamu curhat panjang lebar di media sosial, itu akan membuat mereka mengerti. Tapi kenyataannya, tidak. Yang benar-benar mengguncang seseorang bukan suara, tapi kehilangan suara itu. Seseorang lebih takut pada diam yang penuh makna daripada pada ledakan kata-kata kosong. Kenapa? Karena saat kamu diam, mereka kehilangan pegangan. Mereka tidak tahu bagaimana membaca situasi. Mereka tidak tahu apakah kamu masih peduli atau sudah selesai. Dan justru di ketidaktahuan itu, rasa bersalah, kegelisahan, dan ketakutan mereka berkembang. Lihat, kamu bukan sedang memanipulasi. Kamu sedang berhenti memberi akses pada orang yang menyalahgunakan kehadiranmu. Itu berbeda. Saat kamu berhenti menjelaskan, berhenti memberikan validasi, berhenti memberikan refleksi terhadap tindakan mereka, kamu bukan sekadar diam. Kamu mencabut cermin. Bayangkan ini. Seseorang datang kepadamu bukan karena mereka ingin mengenalmu, tapi karena mereka ingin melihat pantulan ego mereka dalam dirimu. Lalu tiba-tiba, kamu tak ada. Kamu tak memberi pantulan lagi. Sekarang mereka menatap kehampaan. Dan satu-satunya hal yang tersisa untuk dilihat adalah diri mereka sendiri. Dan untuk sebagian orang, itu adalah neraka. Orang lebih takut pada konfrontasi dengan dirinya sendiri daripada pada konflik dengan orang lain. Makanya keheninganmu terasa seperti hukuman, bukan karena kamu menyakiti, tapi karena kamu tak lagi memberi mereka bahan untuk menunda refleksi diri. Kamu tak lagi menjadi panggung bagi drama mereka. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa dia tak bicara padaku? Tapi, apakah aku pernah benar-benar berarti? Itu bukan pertanyaan yang kamu sampaikan. Itu adalah pertanyaan yang mereka tanya pada diri mereka sendiri, karena kamu memilih untuk tidak hadir, dan itu mengganggu sistem keyakinan mereka. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagi seseorang yang mengandalkan perhatian sebagai makanan ego saat kamu berhenti menyajikan menu itu? Dan disitulah kamu memegang kendali lagi. Ketika kita tidak lagi bereaksi terhadap hinaan atau pujian, kita telah menguasai diri kita sendiri. Kekuatanmu bukan dalam ucapan. Kekuatanmu dalam diam yang disengaja. Diam yang datang dari kendali. Dari kesadaran bahwa kamu bukan mainan reaktif dalam permainan mereka. Kamu adalah sesuatu yang tak bisa mereka definisikan lagi. Dan bagi orang yang hidup dari rasa kontrol, itu adalah kehilangan yang tak termaafkan. Jadi kamu tak perlu balas dendam. Kamu hanya perlu tidak hadir, dan itulah hukuman paling jujur yang hanya diberikan oleh seseorang yang telah sembuh. Bukan untuk melukai, tapi untuk melindungi diri. Siap untuk melangkah lebih dalam. Di bagian berikutnya,
Kita akan bahas kenapa orang tidak takut kehilanganmu. Mereka takut kehilangan kontrol atasmu. Dan kenapa itu adalah pergeseran psikologis yang mematahkan dominasi mereka dari akarnya. Bagian ketiga, ilusi kendali dan saat kamu mengambilnya kembali. Saya dan kamu perlu jujur hari ini. Pernah nggak kamu merasa seperti ada tali yang menjeratmu, walau tak ada satupun yang menggenggamnya secara fisik? Kamu bangun tidur, dan ada beban, bukan beban nyata, tapi beban emosional. Mereka tidak hadir, tapi pengaruhnya masih hidup dalam pikiranmu. Itu bukan sihir, itu jejak kendali yang pernah kamu izinkan. Kamu pernah memberi terlalu banyak, bukan hanya waktu, tapi penjelasan, akses, klarifikasi. Kamu membuka pintu bahkan ketika tak ada yang mengetuk. Kamu memberi ruang bahkan ketika mereka menyerobot. Dan kamu menyangka itu adalah cinta, padahal itu bentuk penyerahan kendali. Jangan jadikan dirimu terlalu mudah diakses sebab harga diri akan runtuh saat batasan tak ditegakkan. Lalu suatu hari, kamu sadar bahwa mereka tak menginginkan pemahaman. Mereka ingin kuasa, kuasa atas emosimu, kuasa atas narasi siapa yang benar dan siapa yang harus minta maaf. Dan kamu menyuplai itu semua, tanpa menyadari bahwa kamu sedang diikat perlahan. Manusia tidak ingin cinta, mereka ingin kendali. Carl Jung. Ini menyakitkan, bukan? Karena kamu ingin dimengerti, tapi ternyata kamu hanya dimanfaatkan. Tapi jangan buru-buru marah, karena di titik ini, kamu berada di persimpangan penting. Kamu bisa terus hidup dalam tali ilusi itu, atau kamu bisa memutusnya. Dan saat kamu memutusnya, kamu akan menyaksikan satu hal yang sering disalahartikan. Mereka bukan kehilangan kamu, mereka kehilangan kontrol atas kamu. Kamu tahu apa yang akan terjadi? Mereka panik. Mereka mulai kirim sinyal-sinyal manipulatif, pesan acak, sindiran pasif, atau bahkan muncul dengan wajah manis yang dulu pernah menyakitimu. Karena dalam psikologi hubungan yang timpang, ketenanganmu adalah ancaman terhadap dominasi mereka. Jadi kamu tanya, aku ingin membalas. Apa yang harus kulakukan? Saya jawab begini, jangan kirim paragraf. Jangan unggah foto pencitraan, jangan main sindiran story. Itu semua reaksi, dan reaksi adalah mata rantai. Sebaliknya, hidup saja dengan tenang. Tegakkan batas, bangun struktur, perkuat fondasi, dan biarkan mereka menonton, tanpa bisa menyentuh. Kebebasan sejati bukan dalam melarikan diri dari konflik, tapi dalam memilih siapa yang layak mendapat energimu. Kamu pikir ini pasif? Tidak. Ini adalah strategi eksistensial. Dalam dunia yang kacau oleh validasi eksternal, seseorang yang tidak bisa diprovokasi dan tidak butuh pengakuan dari siapapun adalah bentuk kekuatan yang langka dan menakutkan. Kamu bukan hanya mengambil kembali kendali. Kamu sedang menyusun ulang siapa dirimu tanpa pengaruh mereka. Dan dalam proses itu, kamu bukan jadi lebih kuat dari mereka. Kamu menjadi lebih kuat dari versi lamamu yang dulu bersedia dijerat. Bagian keempat, kamu adalah misteri yang mereka tak lagi punya kuncinya. Saya ingin kamu perhatikan ini baik-baik. Ketika kamu diam, kamu bukan sedang menghukum. Kamu sedang menyusun ulang nilai dirimu. Dan saya tahu, diam itu sulit. Karena sebagian dari dirimu masih ingin menjelaskan. Masih ingin berkata, lihat, aku berharga. Tapi justru di situ kuncinya. Berhentilah menjadi transparan bagi mereka yang tidak lagi layak melihat isimu. Lihat, saya dan kamu tahu betul. Orang tidak takut pada kehilangan. Mereka takut pada ketidakpastian. Ketika kamu menjauh, tapi masih bisa ditebak, mereka merasa tenang. Tapi ketika kamu hilang dari pemahaman mereka, bukan hanya dari jarak pandang tapi dari peta mereka, kamu bukan lagi objek yang bisa dikuasai. Kamu jadi enigma, misteri. Jika kamu ingin seseorang merindukanmu, jangan hilang dari pandangan mereka. Hilanglah dari pemahaman mereka. Dan ketika kamu menjadi misteri, mereka mulai bertanya-tanya, bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang siapa kamu sekarang. Mereka mulai mempertanyakan, apakah aku pernah benar-benar mengenalnya?
atau aku hanya mengenal refleksi yang kubentuk di kepalaku. Diammu mengganggu, tapi bukan karena kamu pasif, karena kamu tak lagi bisa diprediksi. Dan bagi mereka yang pernah merasa punya kunci atas emosimu, itu seperti berdiri di depan rumah yang dulu mereka miliki, yang kini telah direnovasi sepenuhnya. Kunci lama tak lagi cocok. Akses dicabut. Nama mereka sudah tak terdaftar di daftar tamu. Seseorang menjadi kuat bukan saat ia melawan, tapi saat ia tidak lagi bisa disentuh oleh hal yang pernah melukainya. Jadi, saat kamu tidak menjelaskan, saat kamu tidak memberi narasi, dan saat kamu berhenti memberi konfirmasi bahwa mereka penting, kamu mengembalikan wibawamu. Kamu bukan lagi seseorang yang bisa mereka ulang-ulangi ceritanya sesuka hati. Kamu bukan karakter figuran di memori mereka. Kamu jadi teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan ulang. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagi mereka? Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu sudah tidak butuh. Carl Jung pernah mengatakan, hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi utuh. Dan kadang untuk menjadi utuh, kamu harus rela membiarkan orang pergi, bahkan ketika mereka tak pernah minta maaf. Kamu adalah misteri yang tak lagi bisa mereka ukur. Dan itulah kenapa kamu akhirnya bebas. Bukan karena kamu memenangkan pertarungan, tapi karena kamu keluar dari medan perang yang salah sejak awal. Dan setiap hari kamu melangkah tanpa mereka, tanpa reaksi, tanpa obsesi, tanpa penjelasan. Kamu sedang menyampaikan satu pesan tanpa kata. Hidupku terus berjalan, dan kamu tidak lagi bagian dari arahnya. Jadi begini, saya dan kamu sampai pada titik ini. Titik persimpangan batin. Dan kamu tahu, tidak semua orang akan ikut melangkah. Itulah kenyataan yang berat, tapi juga membebaskan. Kita hanya punya dua pilihan. Terus membuktikan nilai diri kita kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak melihatnya, atau menjadi pribadi yang bahkan tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa. Saya tahu, itu terdengar sederhana, tapi kenyataannya sulit. Karena kita hidup dalam dunia yang terus menuntut validasi eksternal. Dari komentar, pesan yang dibalas, perhatian yang dibagi setengah hati. Dan kita jadi lupa bahwa harga diri bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan di meja orang lain. Jika kamu tenang, kamu menguasai. Jika kamu bereaksi, kamu terikat. Seneca. Itu artinya apa? Bahwa setiap kali kamu marah untuk menjelaskan, setiap kali kamu mengemis untuk dimengerti, setiap kali kamu bicara agar mereka tetap peduli, kamu sebenarnya sedang menyerahkan takhta batinmu. Dan saya tahu kamu lelah. Lelah menjadi terlalu bisa dipahami, tapi tetap disalahartikan. Lelah mengulangi kejelasan hanya untuk dibungkam oleh keacuhan. Tapi lihatlah, mungkin ini bukan kelemahan. Mungkin ini adalah kelahiran ulang. Carl Jung pernah berkata, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok terang, tetapi dengan membuat kegelapan dalam dirinya menjadi sadar. Mungkin kehilangan mereka bukan kutukan, tapi penanda bahwa versi lama dari dirimu yang terlalu berharap untuk dimengerti sudah selesai. Dan yang lahir dari sana adalah kamu yang utuh, yang tidak lagi memohon pintu dibuka, tapi membangun ruang sendiri. Karena saya dan kamu tahu satu hal dengan pasti, kamu tidak perlu memohon. Karena kamu sudah cukup, dan mereka yang tidak mampu mengenali nilai itu, tidak pantas menjadi bagian dari versi dirimu yang akan datang. Versi yang lebih tenang, lebih kuat, lebih sadar. Apa yang mengganggu orang lain bisa menjadi kekuatanmu jika kamu tidak lagi bergantung padanya. Jadi simpan ini dalam-dalam. Kehilanganmu adalah pelajaran mereka. Tapi kamu adalah kebebasan. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, kamu mulai merasakannya. Terima kasih sudah bersama saya sampai sini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.